Sumber pendapatan masyarakat Seram bagian timur ini yang paling utama dan utama hanya APBD, Bapak Ibu. Kenapa beta bilang begitu? APBD itu ada korelasinya dengan kehidupan kesejahteraan masyarakat. Kenapa uang susah, Bapak Ibu? Tukang ojek, tukang beca mengeluh katanya uang susah. Beta kasih tahu, kenapa susah uang. Sejak dilantik Pak Mukti, Eselon 2, Eselon 3 dan Eselon 4 dibiarkan menjadi PLT saja. Betul saya? Ada 218 orang pegawai Eselon 3 dan 4 yang sampai saat ini tidak mendapat tunjangan, Bapak Ibu. Persyaratan pegawai negeri mendapatkan tunjangan dalam jabatan itu dua. Ada surat pernyataan pelantikan dan ada surat keterangan menduduki jabatan. Sampai saat ini Pak Bupati tidak memperhatikan itu. Karena itu sangat berimplikasi terhadap tunjangan. Karena kalau udah dapat tunjangan, uang itu tidak dipakai di Jakarta. Pegawai negeri kalau dapat tunjangan itu dia bawa pulang di rumah, dia kasih dia laki atau dia bini. Terus dengan uang itulah datang ke pasar beli ikan, datang ke toko ramah belanja. Disitulah perputaran perekonomian. Benar gak? Karena itu beta berulang kali bilang, Pak Bupati, Pak Mukti, mohon maaf, kepala-kepala dinas Eselon 2, Eselon 3 dan Eselon 4 segera definitifkan. Karena itu akan berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat. Karena uang akan beredar. Dia sing mau bikin. Masih ada lagi ya? Mau lagi? Di Seram bagian timur ini Bapak Ibu, beta ada kunjungan kerja beberapa waktu yang lalu di Ambon. Ternyata di Provinsi Maluku ini Bapak Ibu, warga binaan mohon maaf, warga binaan di Rutan Waiheru itu yang paling banyak itu adalah Seram bagian timur. Kepala desanya kena, sekretarisnya kena, BPNA, bendahara, semua kena masalah hukum. Padahal Bapak Ibu semua, beta ini saksi perjanjian, ada memorandum of understanding, ada perjanjian kerjasama antara Polres, Kejaksaan Negeri dan pemerintah daerah. Untuk apa? Untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada aparatur penyelenggara pada saat di desa, supaya jika mereka melakukan kesalahan pengelolaan keuangan desa, mesti dibina dulu. Sebelum dilakukan proses hukum lebih lanjut, dibina dulu. Tapi karena tidak, pemerintah daerah Pak Bupati tidak punya kemampuan manajerial kepemimpinan, dalam pembinaan seperti itu akhirnya kasihan. Saudara-saudara kita yang sebagian menjadi aparatur desa banyak ditahan di Rutan Waiheru. Betul ke sayang? Mau lagi? Peraturan, mau lagi? Peraturan pemerintah nomor 18 tentang pemberian penghargaan kepada pegawai pramubakti. Pegawai pramubakti itu pegawai honor yang ada di kantor-kantor dinas yang bertahun-tahun tidak bisa menjadi pegawai. Itu oleh Presiden Jokowi sudah menginstruksikan dari 2015. Saya dan Pak Obi pernah melakukan rapat koordinasi dengan Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara. Benar ya Pak Obi ya? Dari 2015 sudah ada instruksi pemerintah pusat untuk mengangkat adik-adik, saudara-saudara, rekan-rekan kita yang honor bertahun-tahun di dinas itu diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Itu dibolehkan dalam ketentuan. Pemerintah melalui bupati dibolehkan untuk mengangkat pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ya. Tapi sampai saat ini dia juga tidak lakukan. Mau lagi? Ada lagi. Bapak Ibu, mudah-mudahan di sini ada PNS. Ya. Beta bercerita begini supaya kita mesti punya pandangan jauh ke depan. Memilih bupati dan wakil bupati ini tidak mesti dia mesti orang Gorom, dia mesti orang Wernama, dia mesti orang Gula, orang Geser, orang Wirna. Enggak. Kita pilih orang ini yang punya kemampuan intelektual, punya kapasitas isi kepala, sehingga melihat persoalan-persoalan itu dia mesti tegas bersikap, cepat bertindak, punya visi dan misi ke depan, sehingga daerah ini jauh maju sejajar dengan kabupaten-kabupaten Maluku. Benar gak? Kalau perlu di Indonesia. Ada lagi Bapak Ibu semua, kita punya penata kelolaan manajemen aparatur sipil negara sangat buruk. Kenapa sangat buruk? Rekan-rekan pegawai di sini di Seram bagian timur di lingkup Pemda SBT ini tidak diberikan penghargaan. Padahal Bapak Ibu, pemerintah pusat telah berkomitmen
berkomitmen untuk memberikan reward atau penghargaan kepada aparatur sipil negara diatur dalam peraturan pemerintah nomor 49 2018 tentang apa? Tambahan penghasilan pegawai negeri daerah, pegawai daerah. Jadi pegawai-pegawai itu Bapak Ibu kalau kerjanya baik, rajin, berdedikasi tinggi, punya kapasitas, pemerintah daerah mesti memberikan penghargaan kepada mereka. Sehingga itu menjadi stimulan mereka bekerja jauh lebih baik, menunjukkan prestasi-prestasi kerja. Ini yang ada ini kan kerjanya rutin saja. Karena itu tadi tidak ada penilaian dari atasan. Pimpinan sebagai pimpinan bupati mesti punya standar, punya penilaian terhadap aparatur sipil negara yang bekerja baik, diberikan penghargaan. Nah, saya rekomendasikan kepada Pak Fahri dan Pak Arobi besok ini kita punya tata kelola pemerintahan ini mesti diatur sedemikian rupa. Air dulu ya. Kepegawaian ini sangat jelek Bapak Ibu semua. Sebagai ketua komisi A yang membidangi hukum pemerintahan dan perencanaan pembangunan, beta tahu betul tentang skema-skema kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang tidak membuat kita ini sebagai masyarakat Seram bagian timur punya kepercayaan diri yang cukup untuk SBT nanti satu kelak bisa bersaing dengan kabupaten-kabupaten lain di Maluku. Karena itu Pak Fahri dan Pak Arobi insya Allah Pak Wakil, besok ini pegawai negeri yang berprestasi mesti diberikan penghargaan. Ini adalah bentuk penghargaan pimpinan terhadap bawahan yang mendedikasikan dirinya untuk bekerja mensukseskan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Lagi yang berikut begini Bapak Ibu. Kalau orang bicara tentang Nina Rama, ya, beta ini selama ini mungkin Bapak Ibu tahu beta ini cukup dengan Bang Dula Fanat. Satu waktu Bang Dula Fanat datang ke beta rumah. Ini silakan direkam. Ini bukan beta rekayasa. Ini cerita benar yang beta bisa bertanggung jawabkan. Bang Dula datang di rumah bilang begini, "Oke, abang mau maju wakil gubernur." Beta bilang, "Maju dengan siapa bang?" "Deng Herman." Beta bilang, "Abang kalah." "Ah, saya mau tahu apa?" Abang hitung baik-baik. Dia bilang, "Oke, coba dengar. Bapak ini kan pemenang kedua. Pak Herman Kudubun pemenang ketiga. Kalau pemenang kedua dan pemenang ketiga gabung, kuat keseng." Beta bilang, "Pakai partai apa?" Dia bilang, "Saya yang ketua KTP." Beta bilang, "Kacau bang." Abang tentu ingat kan 2015 ketong lawan Susgo. Beta ini, mohon maaf malam ini beta buka. Beta ini 2015 Partai Gerindra itu dukung Pak Fahri dan Pak Mukti. Tapi karena kedekatan beta dengan Pak Fanat, beta rela sampai dipecat dari sekretaris Partai Gerindra dukung Susgo. Karena Pak Fanat dalam kampanye-kampanyenya terlalu menganggap enteng